Sekarang saya tantang kau ya untuk menersangkakan menangkap saya. Ya. Mengindikasikan bahwa masuk itu diduga kuat dimasukkan oleh yang bersangkutan. Jenderal apanya kau? Penipu kau, prekayasa kau. Kapoldanya, Dirkrimumnya, Tito Karnavian Krisnamurti, merekayasa kasus. Hei, Jenderal pengkhianat, bajingan kau, ya, sampah masyarakat kau. Rekayasa video CCTV, ya. Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan. Ngaku aja lah Pak Joko Widodo bahwa ini pasti palsu ini. Ini pasti confirm palsu. Ya. Pasti ya. 100 miliar % ini palsu. Ya. Jenderal biaya bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Yang menjelaskan proses masuknya racun ke dalam tubuh. Itulah tadi videonya si penipu bangsat bajingan biaya ini, jenderal sampah. Saya tantang Kapolri. Ya, saya tantanglah Kapolri. Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo. Saya tantang kau sebagai Kapolri. Ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, paling beberapa 1 bulan ini sudah dipecat kau. Saya tidak ingin Unpas Gajah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau, saya tidak terima. Lebih baik sekarang itu minta maaf. Lebih baik, ya Bu. Lebih baik sekarang minta maaf daripada terlambat. Ibu nanti bisa dituntut loh. Tidak pengkhianat kau, Listio Sigit Prabowo. Tangkap mereka 3. Kalau selama tidak kau tangkap, ya, saya tetap rendahkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian pengkhianat, penipu, prekayasa NKRI. Itu Muhammad Nual Azhar keluar dari kandangnya di Mabes Polri sana. Biar kita bongkar, ya. Kalau kau anggap itu hinaan, ujaran, laporkan Sandi Andika, ya. Kau jaksa penuntut umum berhak untuk melaporkan. Biar kita bongkar rekayasa kalian. Untuk membongkar semua rekayasa, ya, yang sangat barbar, brutal, dan paling biadab, ya, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Para jaksa bajingan, para polisi bajingan, rakyat Indonesia yang memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan, paling bejat, ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini. Keberanian Resmond Sianipar membongkar kejanggalan-kejanggalan beberapa kasus. Salah satunya adalah kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Wongso. Dan baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan temuan baru Resmond Sianipar, yaitu ijazah Joko Widodo Presiden RI ke-7 diduga palsu. Dan Resmond Sianipar mengatakan ijazah Jokowi 100 miliar % palsu. Dan tak hanya itu, di PK7 terpidana kasus Vina Cirebon pun Resmond Sianipar, ahli digital forensik ini juga dihadirkan sebagai ahli untuk menganalisa dan mengekstraksi HP salah satu saksi. Bapak bisa menjelaskan dalam ada satu peristiwa pidana barang bukti berupa handphone, ya. Oke. Ini kalau kita lihat dari yang diekstrak ya, tabel SMS messages dibuat adalah UTC plus 0. Artinya di perangkat tersebut tidak dilakukan 0, itu artinya di dalam perangkat tersebut timingnya, pewaktuannya tidak dilakukan penyesuaian, belum dilakukan penyesuaian terhadap local time. Jadi local time kita terhadap UTC adalah plus 7. Resmond Sianipar adalah satu-satunya orang yang paling berani, dan ini adalah satu contoh penyambung lidah masyarakat. Resmond Sianipar paling gencar kritik beberapa jenderal yang dulu terlibat menangani kasus Jessica Kumala Wongso. Dan di persidangan Resmond Sianipar mendeteksi sebuah kejanggalan barang bukti CCTV yang diduga direkayasa. Kita menganalisa frame demi frame, kita menduga adanya perbuatan tampering. Tampering adalah suatu kegiatan pemodifikasian ilegal yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tidak baik. Tak tanggung-tanggung, Resmond Sianipar kritik pedas oknum jenderal dengan kata-kata yang menurut netizen tidak pantas. Akan tetapi, mereka para oknum jenderal pun tidak ada satupun yang berani menanggapi.
Ada apa dengan semua ini? Mereka tidak berani menanggapi jika mereka merasa benar. Apakah jangan-jangan tuduhan Rismond Sianipar itu adalah suatu kebenaran adanya sebuah rekayasa? Jawabannya ada di kalian semua. Mari kita simak video ini sampai selesai dan jangan dilewati agar kita semakin tahu apakah pernyataan dan tuduhan Rismond Sianipar ini adalah suatu kebenaran atau hanya berita bohong semata. Mari kita simak bersama videonya. Ya, jadi saya tetap menyuarakan, apalagi ini, ya, belum kita ringkus orang-orang yang bertanggung jawab dalam rekayasa video CCTV, ya. Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan. Yang diakui Joko Widodo sebagai ijazah ya pasti ini palsu nih. Ya oke, terus terang aja lah, terbuka aja lah, jujur, jangan ditutup-tutupi ya. Ngaku aja lah Pak Joko Widodo bahwa ini pasti palsu nih. Ini pasti confirm palsu ya. Pasti ya 100 miliar % ini palsu ya. Menipu dan menipu kau Krisnamurti, Jenderal biaya bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Yang menjelaskan proses masuknya racun ke dalam tubuh. Itulah tadi videonya si penipu bangsat bajingan biaya ini jenderal sampah. Jenderal bangsat. Jadi yang membuktikan Jessica bersalah itu bukan karena dia tindak lakunya atau dia menggeser tas dan sebagainya, tidak. Ya, menipu, tidak puas di depan hukum, di Mahkamah Agung, di depan para hakim pun. Menipu dan menipu kau Krisnamurti, Jenderal biaya bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Mengindikasikan bahwa masuk itu diduga kuat dimasukkan oleh yang bersangkutan. Jenderal apanya kau? Penipu kau, prekayasa kau. Kalau putrimu diterdakwakan, ya kena kutuk putrimu. Bagaimana kalau didakwa dengan video yang sengaja dikabur-kaburkan oleh lab komputer forensik Bareskrim pakai iResop dan Freemake? Bagaimana kau? Dasarlah kau benci kali ya, aku lihat kau ya. Ini kejahatannya sudah super. Aduh, udah nggak pernah ada kejahatan seperti ini di negara lain ya. Kapoldanya, Dirkrimumnya, Tito Karnavian, Krisnamurti merekayasa kasus barang bukti digital pakai ini loh, ini iResop dan Freemake. Kemerdekaan kita ini, penegakan hukum ini yang kita dijajah oleh para jenderal-jenderal berbiadab brutal ini, bajingan, ya sampah masyarakat. Kalau saya salah, sudah lama orang ini menangkap saya, makanya dia di pojokan itu dia bersembunyi seolah-olah isu ini akan padam dan saya akan diam hanya karena Jessica dibebaskan bersyarat. No, Krisnamurti, sampai anak turunanmu pun nanti gue buat video ya. Makanya kau minta maaf Krisnamurti, minta maaf kau, minta maaf kau. Hei, jenderal pengkhianat, bajingan kau ya, sampah masyarakat kau. Sekarang gini aja lah, saya tantang Kapolri ya. Ya, saya tantang lah Kapolri ya, berkali-kali ini tantangan saya ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kau kan punya cyber juga, tentu sudah tahu lah itu Bali Academy, siapa saya, Rismond Sianipar ya. Kenapa Ben Sukatani itu saja yang kalian datangi, saya tidak? Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo? Saya tantang kau sebagai Kapolri ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, paling beberapa 1 bulan ini udah dipecat kau, saking gak ada gunanya ya. Sekarang saya tantang kau ya untuk menersangkakan, menangkap saya ya. Kalau kau kepolisian ya membuktikan saya salah dalam mengatakan, dalam menyajikan 37 bukti ilmiah video CCTV Jessica Wongso sudah direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Saya sudah keras ini. Itu. Kenapa Ben Sukatani kalian datangi? Kenapa saya tidak kalian datangi? Ya, saya jauh lebih keras kritiknya daripada Ben Sukatani. Jauh. Itu. Bahkan saya bilang Tito Karnavian otak rekayasanya dan Krisnamurti. Tito Karnavian itu Kapolri. Bayangkan saya tuduh kayak gitu. Kenapa nggak kalian tangkap saya? Tersangkakan saya. Ayo, coba. Saya uji mental dulu. Tito, Listio Sigit. Ayo Sigit. Ya, tersangkakan saya, tangkap saya. Ayo, kita buktikan di pengadilan bahwa kalian benar atau saya yang benar
ya kan? 37 bukti ilmiah oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti, ya, memanfaatkan laboratorium komputer forensik, ya. Pada saat itu kepalanya adalah Muhammad Nur Al-Azhar. Pakai apa? Software FreeMate dan Iresop, software gratisan untuk mengotak-atik dimensi frame, laju frame, jenis kodek, supaya kabur-kabur diotak-atik oleh tangannya ini dengan Christopher Hariman Rianto. Ini dia, ya, dengan para jaksa-jaksa penipu itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, Sugi Carvalho, Haribo, dan lainnya. Berani nggak kau uji nyali lu kita? Ayo, jangan cuma apa itu Ben Sukatani itu, kasihan masih anak-anak. Sekarang saya tantang kau kepolisian untuk menangkap, menersangkakan saya. Ayo, gitu loh. Buktikan nyali kalian, gitu. Sudah 1 tahun ini sudah saya laporkan ke Dumas Presisi perbuatannya Tito Karnavian dan Krishnamurti 6 kali Dumas Presisi. Diam saja kalian, bungkam kalian. Ya, memangnya setelah Jessica dibebaskan, dibebas bersyaratkan saya diam? No, sampai Tito Karnavian dan Krishnamurti itu ditangkap, itu baru kalian profesional, tidak anti kritik, tidak apa, institusi modern artinya bukan hanya mendiamkan kritik, respons terhadap kritik itu institusi modern. Kalau nggak tangkap saya, Listio Sigit. Nah, berangkatlah kami PP dan Kak Bagi pulang malam, ya, naik pesawat. Nah, terus itulah kami buktikanlah, ya. Jadi kami ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Nah, inilah dia. Jadi tidak ada ini di internet, ya. Ini dia saya butuhkan kebetulan. Jadi gini ceritanya. Jadi udah didigitalisasi semua yang tahun-tahun lama itu, tidak bisa kita bandingkan lagi, ya. Nggak ada skripsi-skripsi tahun lama-lama, apalagi tahun 85 sudah digitalisasi katanya, dan saya tidak punya akun, tidak bisa melihat. Mungkin rekan-rekan yang ada di Fakultas Kehutanan UGM coba periksa, ya. Nah, tetapi ada bapak petugas jaga baik dia, terus dikasihlah kami ini skripsinya Mr. Joko Widodo, kan. Inilah dia, studi tentang pola konsumsi kayu lapis. Padahal nggak diminta, saya minta, ya, pertama, tapi baik dia, kan datang jauh-jauh katanya. Wah, ini Pak dulu viral ini katanya, ditunjukkan. Wah, kebetulan itu. Nah, inilah, ya, judulnya ini, sampulnya ini tidak ada di internet, ya, bukan saya ambil dari internet. Nah, inilah posisi saya lagi hudul-hudul duduk untuk ngecek apanya, ya, akunnya. Cuma sekali aja dikasih bapak itu. Ini digitalisasi. Inilah saya waktu di foto-foto supaya terbukti. Inilah dia ruang perpustakaannya. Ya, ini saya butuhan supaya membuktikan bahwa saya tidak hoax, ya, hoax. Saya hadir di sana. Ini dia depan dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya. Inilah dia. Jadi saya tidak hoax, Bu Ova, ya, Bu Rektor. Nah, saya tidak hoax. Saya datangi sendiri karena saya tidak ingin Unpas Gadjah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau, saya tidak terima. Oleh karena itu jujurlah, Bu, sebelum nanti ada yang menuntut lo, Bu, lakukan class action atau apa, ya, terhadap ini skripsinya Joko Widodo, ya, uji karbon, dan terbukti nanti secara ilmiah. Lebih baik sekarang itu minta maaf, lebih baik, ya, Bu, lebih baik sekarang minta maaf daripada terlambat. Ibu nanti bisa dituntut lo, Bu Rektor, Bu Ova, ya, Miliati, ya. Jadi lebih baik saya ingatkan, lebih baik ibu mengaku maaf, minta maaf, dan saya tidak tahu gitu. Uji karbon pasti nih, pasti palsu 1.000.000%. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Unpas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni-alumni itu bohong. Kenapa saya bilang? Oke, pertama argumentasi saya, ya. Lihat ini, Bu, ya. Nah, inilah dia. Ya, saya butuhkan langsung ini. Lembar pengesahan dari Joko Widodo. Katanya tahun 1985. Ya, Bu Ova, ya, supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi, kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center, ya, tahun 94, naik bis ALS 3 hari 3 malam, terus dirusak, ya, oleh karena kayak gini. Inilah saya rekonstruksi, Bu. Pakai font ini, Times New Roman 18. Ini kan
Ya, inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing. Tulislah ini. Ya, bukan hanya mirip, sama. Ya, sama ini. Terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan. Bayangkan, tahun 1985, kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini. Nih, di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Ova, Bu Rektor, ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia, tahun 85. Makanya, kalau kau ya nggak pecinta Indonesia, NKRI, tidak pengkhianat kau Listio Sigit Prabowo, tangkap mereka 3. Kalau selama tidak kau tangkap, ya, saya tetap rendahkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian pengkhianat, penipu, prekayasa NKRI. Gitu Listio Sigit Prabowo. Ya kan? Biar semua tahu, satu Indonesia tahu betapa kau Kapolri yang tidak ada guna, pelindung para pengkhianat, penipu, prekayasa ini. Gitu. Ya. Kalau mereka benar, tangkap saya. Gimana Listio Sigit Prabowo? Sudah berapa ratus kali saya tantang Anda. Nggak malu kau sama anggotamu yang di Mabes Polri atau di Polda, di Polres, Polsek. Saya tantang kayak gitu. Saya siapalah saya? Ya, saya hanya bermodalkan kebenaran ilmiah, keilmuan saya. Takut kalian karena kalian sudah terbiasa merekayasa hukum, merekayasa kasus, memanipulasi barang bukti. Listio Sigit Prabowo, Sigit. Ya, Kapolri apalah kau? Sudah ditantang terus. Ya, nggak ada siapa-siapanya Tito Karnavian itu. Ya, sebelum dia check out dari dunia ini harus kita kurung dia itu. Ya, kotak rekayasa kasus Jessica Kumala Wongso. Oke, jawaban kalian itu anak-anak ya. Anak-anak yang belum dewasa pemikirannya. Anak-anak itu nanti kalau profilmu saya bongkar, dan jangan kau pun berantakan ya kan. Tuh memang saya bongkar ya penipuan Jaksa Sandiaga dan Ardhito Muardi dan lainnya. Mungkin karena kita bongkar sakit hati mungkin dia sama saya ya kan. Kalau memang kau sakit hati saya hoax, tinggal laporkan kau JPU. Ya itu Muhammad Nur Al-Azhar keluar dari kandangnya di Mabes Polri sana. Biar kita bongkar ya. Kalau kau anggap itu hinaan ujaran, laporkan Sandiaga. Ya, kau jaksa penuntut umum berhak untuk melaporkan. Biar kita bongkar rekayasa kalian di pengadilan berulang-ulang gitu loh. Mulai dari kau menipu di pengadilan, di situ kalian terbukti. Terus masalah ujaran kebencian, saya memang benci dengan para prekayasa semacam kalian yang menginjak-injak hukum. Ya. Kalau ini hoax, laporkan. Itu kan sudah barbar, brutal, biadab itu dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, kalau kau tidak senang, laporkan. Biar kita bongkar di pengadilan. Ya, jangan cuma mengeluh. Anda laki-laki, ya, jangan mengeluh. Gitu loh. Anda JPU, jaksa, laporkan. Kalau tidak benar, itu. Ya, apakah Anda takut melaporkan? Biar kita bongkar lagi nih, persidangan, kita permalukan lagi. Kebobrokan kalian, rekayasa, barbar, brutal, biadab, Muhammad Nur Al-Azhar, Tito Karnavian, Krisnamurti, Christopher Harimantrianto, Andi Andika, menyerahlah daripada kau lebih malu lagi di depan publik, gitu loh. Untuk membongkar semua rekayasa ya, yang sangat barbar, brutal, dan paling biadab ya, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Para jaksa bajingan, para polisi bajingan, rakyat Indonesia yang memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan, paling bejat ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini. Keempat bajingan ini sudah saya laporkan lewat Humas Presisi. Ya, Kapolri ini masih jiwa pengecutnya masih sangat kuat ya. Pajak kami untuk membayar jenderal bajingan itu. Ya, Tito Karnavian ini gaji dari rakyat. Dengan rekayasa mereka naik jabatan. Krisnamurti, Dirjen itu, ya, jenderalnya hasil rekayasa. Ya, sampai sekarang itu apa yang terjadi pada dia? Sakit-sakitan mungkin. Ya, ada dapat info dari seorang wartawan ini si Krisnamurti udah sakit-sakitan dia, ya. Sudah berpikir ini bagaimana ini kalau dibongkar siasat saya bagaimana untuk apa? Membersihkan diri supaya jangan kena pecat seperti Verdi Sambo. Tidak bisa Krisnamurti. Ya, rakyat akan menuntutmu, ya, tangan kotormu, ya. Kaulah polisi paling bajingan kau di seluruh dunia ini, ya. Tampil kau kalau berani kau. Sekarang kau tuntut saya kalau berani. Kau jangan dipocokan itu aja kau. Saya bongkar nanti namamu di pengadilan. Listio Sigit Prabowo, tugasmu bukan untuk ongkang-ongkang di situ.
Ya, bersihkan nama baik institusimu, Listio Sigit Prabowo. Malah kerjaan anak buahmu, malah justru memanipulasi, merekayasa barang bukti digital. Ya, kita bongkar aja sekalian di sidang PK nanti ya. Saya akan tunjuk, akan bongkar satu persatu rekayasa kalian ini. Ya, khusus di penipu ini harus dipenjarakan Pak Prabowo. Ya, jaksa-jaksa penipu ini, karena dia akan kita telanjangi, kita tuntut dia supaya di penjara ini keenam jaksa pengkhianat ini ya, yang akan kita kupas nanti di sidang PK ya. Kita permalukan Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimantrianto, Tito Karnavian, dan Krisnamurti. Jaksa penipu, pengkhianat, ya, menggunakan barang bukti digital sesuka hati mereka, padahal pasal ancamannya KUHP 340, seumur hidup atau mati. Bayangkan Pak, semena-menanya mereka ini menginjak-injak hukum. Ya, BAP rekayasa yang diderivasi dari video CCTV rekayasa. Padahal ada di sana Irwasda, ada Wasidik, pengawas penyidikan. Kok bisa satu Polda Metro Jaya komplot? Tak lagi menjadi Mendagri, si penipu itu. Dan sudah saya laporkan juga ke Kapolri, Listio Sigit Prabowo, Jenderal Bintang 4 Bencong Banci itu. Apain Anda pertahankan Kapolri Banci seperti itu? Ya? Kapolri Banci yang membuat kepolisian Indonesia menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya.